sampai tanggal 16 Januari 2003 tidak ada perkara SCL yang masuk ke pimpinan. Walaupun ada di Dumas, disampaikan Deputi Penindakan, waktu itu Deputi Penindakannya adalah Pak Kapolda Metro Jaya sekarang, itu yang perlu kita tanya. Jadi sampai hari ini kita belum pernah menerima surat perintah penyelidikan ataupun menandatangani surat perintah penyelidikan terkait dengan yang tadi bilang apa tadi, perkara apa tadi? Sapi tadi itu. Itu loh ya. Clear saya kira ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Setelah 2 kali mangkir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri, hari ini Kamis 16 November 2023 kembali menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Selain Firly Bahuri, ada 3 orang pegawai KPK yang juga menjalani pemeriksaan. Sama seperti pemeriksaan terdahulu pada tanggal 26 Oktober 2023, Firly meminta pemeriksaan dilakukan di gedung Bareskrim Mabes Polri. Firly, kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar AD Safri Simanjuntak, telah tiba di Bareskrim Polri sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kedatangannya sama seperti pemeriksaan pertama, tidak terendus. Sebagai mantan pejabat Polri yang pernah berkantor di Mabes Polri, kelihatannya Firly sudah hafal jalan tikus untuk menghindari media. Sedianya Firly ini kan akan diperiksa pada tanggal 7 November 2023, namun dia tidak hadir dengan alasan ada kegiatan KPK di Aceh. Firly kembali mangkir ketika dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 14 November 2023 dengan alasan dia harus menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas. Jadi Firly mewanti-wanti pada media bahwa dia tidak mangkir ya. Namun ternyata pemeriksaan oleh Dewas itu tidak jadi dilakukan dengan alasan Dewan Pengawas punya kegiatan lain di luar kota. Nah, pada hari seharusnya Firly diperiksa oleh penyidik gabungan itulah Firly malah hadir dalam jumpa pers OTT pejabat Bupati Sorong. Sorong ini di Papua Barat ya, Yan Pitmoso. Dalam sesi tanya jawab dengan media, Firly itu menyampaikan informasi ini berupa bola panas soal kasus Syahrul Yassin Limpo. Firly membenarkan selain kasus gratifikasi jual beli jabatan dan TPPU yang menjerat Syahrul Yassin Limpo yang kini tengah ditangani oleh KPK, sesungguhnya ada kasus lain yang dilaporkan oleh masyarakat, yakni kasus pengadaan sapi di Kementan. Ini ada penyelewengan dalam pengadaan sapi di Kementerian Pertanian. Kasus itu, kata Firly, sudah dilaporkan sejak bulan Januari 2021. Saat itu yang menjadi Deputi Penindakan itu masih dijabat oleh Irjen Polisi Karyoto yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh siapa tadi? Pak Jamal. Pak Jamal menanyakan terkait dengan perkara SCL. Saya ingin sampaikan bahwa perkara SCL yang kita tangani adalah berdasar yang ditangani sekarang ya, yang sekarang sedang berproses penyidikan, adalah berdasarkan dugaan tindak korupsi yang disampaikan oleh warga masyarakat ke KPK pada bulan November tahun 2022. Selanjutnya dilakukan telahan dan dilakukan penerbitan surat perintah penyelidikan atas nota dinas Deputi Penindakan pada tanggal 16 Januari 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi berupa hadiah janji dan sesuatu oleh penyelenggara negara tahun 2019 sampai tahun 2003. Setelah dilakukan penyelidikan, maka dilakukan gelar perkara atau ekspos pada tanggal 13 Juni 2003. Begitu.
Hasil ekspos ditemukan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan dinaikkan pada penyidikan. Surat perintah penyidikan terbit pada tanggal 26 September 2023. Di mana sudah disampaikan beberapa waktu lalu, ekspos sudah ada juga ya, rilis juga sudah ya, clear tuh ya, terkait dengan saudara SCL. Nah, tadi apakah ada perkara lain? Nah, ini menarik ini Pak Jamal bertanya ini. Berdasarkan surat perintah, ulangi, berdasarkan nota dinas dari Pak Deputi PLT ya, PLT Deputi Pak Asep, pada tanggal 26 September 2023, dijelaskan bahwa tidak ada perkara lain. Tetapi dari catatan persuratan bahwa ada perkara dugaan penyelewengan pengadaan sapi ya, yang diterima oleh Dumas. Itu sekitar Januari 2021. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, pimpinan mengetahui adanya suatu perkara kalau Deputi mengajukan telaahan dan surat perintah penyelidikan. Dan sampai hari ini belum ada telaahan maupun surat perintah penyelidikan. Belum ada. Begitu juga kapan pimpinan tahu? Pimpinan tahu apabila ada ekspos. Hasil penyelidikan dilaporkan kepada pimpinan. Apakah naik kepada penyidikan atau harus dihentikan penyelidikannya? Kalau itu tidak ada, tidak tahu kita. Dan tidak ada perkara itu. Perkara itu ada apabila satu, kita baca di dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang terkait dengan penuntutan. Disitulah baru disebutkan perkara. Di mana lagi kita temukan ada perkara setelah jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk ditentukan apakah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidikan, apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah lengkap atau tidak. Itu pasal 138 Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Terakhir, kapan kita tahu ada perkara? Seketika ada di pasal 143. Di situ disebutkan bahwa jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang peradilan. Nah, sampai tanggal 16 Januari 2003, tidak ada perkara SCL yang masuk ke pimpinan. Walaupun ada di Dumas, disampaikan Deputi Penindakan, waktu itu Deputi Penindakannya adalah Pak Kapolda Metro Jaya sekarang, itu yang perlu kita tanya. Jadi sampai hari ini kita belum pernah menerima surat perintah penyelidikan ataupun menandatangani surat perintah penyelidikan terkait dengan yang tadi bilang apa tadi? Perkara apa tadi? Sapi tadi itu. Itu loh ya. Clear saya kira ya. Cukup ya. Nah, pernyataan Firly tentang adanya laporan dari masyarakat di era Irjen Karyoto ini tentu menarik perhatian publik dan juga menjadi spekulasi. Sebab Firly kan saat ini tengah disidik oleh penyidik Polda Metro Jaya yang tadi diperkuat oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jadi kita bisa artikan bahwa ini semacam sinyal dari Firly kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang ini tengah menyidik dia dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, bahwa dia punya juga kartu yang bisa dimainkan bila penyidik Polda Metro Jaya terus menekannya. Kira-kira kita nggak bisa menghindari semacam analisis semacam itu, ada dugaan semacam itu ya. Sejauh ini kan penyidik Polda Metro Jaya itu telah meningkatkan status pemerasan Syahrul Yassin Limpo itu menjadi penyidikan. Artinya harusnya ini sudah ada tersangkanya, apalagi kan rumah pribadi Firly dan juga rumah singgah dia di Jakarta di Jalan Kertanegara nomor 46 itu sudah digeledah oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Biasanya kalau sudah ada penyelidikan, sudah ditingkatkan statusnya jadi penyidikan, sudah digeledah rumahnya, ya ini harusnya sudah ada tersangka. Ini persis seperti yang terjadi pada Syahrul Yassin Limpo ya, ketika dia sedang berada di luar negeri,
itu kan status kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan kantor serta rumah dinasnya itu digeledah oleh KPK. Dan tidak lama kemudian KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dan diikuti oleh penahanan. Nah, sekarang Firly menyampaikan bahwa ada laporan loh terhadap Syahrul Yassin Limpo ini yang pada saat itu di Direktur Pencegahan dari KPK adalah Karyoto. Karyoto adalah sekarang yang menjadi Kapolda Metro Jaya yang sedang menangani kasus pemerasan Firly. Apakah maksudnya dari Firly ini menyampaikan pesan bahwa sebenarnya Karyoto ini melindungi Syahrul Yassin Limpo, dan kemudian setelah tahu kasusnya Syahrul Yassin Limpo ditingkatkan menjadi penyidikan, makanya kemudian Firly dibidik. Penafsirannya bisa begitu ya. Apalagi kemudian kalau ini kan sampai sekarang anehnya kenapa kok juga belum ditetapkan sebagai tersangka Firly gitu ya. Nah, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto hari Senin tanggal 13 November lalu menyatakan bahwa mereka akan segera menggelar perkara untuk menetapkan siapa yang jadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo itu. Kita tunggu nih kapan Polda Metro Jaya menetapkan Firly jadi tersangka ya. Sebab dengan telah dinaikkan status kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo dari penyelidikan ke penyidikan, kan ini harusnya sudah ada tersangkanya. Benar hari ini selain Firly ada 3 orang pegawai KPK juga yang diperiksa. Apakah mereka ini hanya sekedar saksi atau mereka itu bagian dari komplotan gitu yang melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Seperti saya katakan tadi, ada orang bertanya-tanya ada apa kok tidak segera ada penetapan tersangka, apalagi kemudian penahanan. Ini banyak kalangan yang sudah mendesak agar Polda Metro Jaya itu segera meningkatkan status Firly menjadi tersangka dan ditahan gitu ya. Jangan sampai kemudian berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap Firly Bahuri ini seperti tarik ulur gitu, muncul dugaan tawar-menawar. Karena masing-masing punya kartu truf. Tadi pernyataan Firly bahwa ada kasus lain pengaduan masyarakat terhadap Syahrul Yassin Limpo di era ketika Karyoto menjadi Deputi Penindakan, dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, ini kan publik jadi menduga-duga juga begitu. Apakah Karyoto betul melindungi SYL dan kemudian Firly itu diperiksa oleh Karyoto karena kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo itu dibongkar juga oleh KPK. Pertanyaan pernyataan semacam ini tentu saja wajar muncul ya. Ayo Pak Karyoto, publik ini menunggu dan mencermati loh kasus Firly ini. Saya kira ini kasus Firly ini jadi salah satu pusat perhatian nasional sekarang di tengah banyaknya skandal kasus-kasus hukum yang membelit para petinggi di bidang hukum. Mulai dari kemarin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dicopot jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada soal penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh KPK, dan sekarang Pak Firly, Ketua KPK itu sedang disidik oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak.